Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Nur Aisyah, NPM 18144600208 dari kelas A618 yang akan menyampaikan tentang pengertian, manfaat, dan tujuan dari model pembelajaran role playing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jinanda Putra Tansa, NPM 18144600186, kelas A6 2018. Pengertian dari model pembelajaran role playing adalah suatu pelajaran atau materi pelajaran dengan mempertunjukkan, mempertontonkan, atau memperlihatkan suatu keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dialami orang, dan juga cara atau tingkah laku dalam hubungan sosial. Jadi dengan kata lain, bermain peran atau role playing adalah metode mengajar yang dalam pelaksanaannya peserta didik mendapat tugas dari guru untuk mendramatisasikan suatu situasi sosial yang mengandung suatu problem atau masalah agar peserta didik dapat memecahkan suatu masalah yang muncul dari suatu situasi sosial tersebut. Pengertian lain dari bermain peran atau role playing adalah sejenis permainan gerak yang di dalamnya terdapat tujuan, aturan, dan sekaligus melibatkan unsur menyenangkan. Role playing seringkali dimaksudkan untuk salah satu penerapan pengajaran berdasarkan pengalaman. Role playing dirancang untuk membantu siswa mempelajari nilai-nilai sosial yang mencerminkan dalam dirinya, menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain, dan mencoba untuk mengembangkan keterampilan sosial. Maka dengan metode role playing, siswa dapat menghayati peran apa yang dimainkan, mampu menempatkan diri dalam situasi orang lain yang dikehendaki guru. Manfaat dari model pembelajaran role playing adalah memberikan semangat untuk berpikir dan berkreativitas, serta memberikan kesempatan pembelajar untuk mengembangkan dan melatih keterampilan berbahasa dan kemampuan bertingkah laku dalam situasi yang lebih nyata. Bermain peran atau role playing dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk berbicara dan berpendapat. Permainan ini dapat membantu dalam mengungkapkan pendapat, improvisasi, dan memahami sudut pandang orang lain. Selain itu, permainan ini juga membantu siswa untuk mengembangkan sikap toleransi dan dalam membuat keputusan. Hal ini akan menuntut siswa untuk berpikir mandiri. Tujuan dari model pembelajaran role playing adalah yang pertama, agar siswa memahami perasaan orang lain. Yang kedua, agar siswa dapat menempatkan diri dari situasi orang lain. Yang ketiga, agar siswa mengerti dan menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, memberikan pengalaman konkret dari apa yang dipelajari. Yang kelima, mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi pembelajaran. Yang keenam, menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan. Yang ketujuh, menumbuhkan minat dan motivasi belajar anak. Dengan demikian, peran mereka dapat menghayati apa yang dimainkan, mampu menempatkan diri dalam situasi orang lain yang dikehendaki. Selain itu, juga bisa belajar watak orang lain, cara bergaul dengan orang lain. Dalam situasi itu, mereka harus bisa memecahkan masalahnya sendiri. Langkah-langkah bermain peran atau role playing. Dalam rangka menyiapkan suatu situasi bermain peran di dalam kelas, guru mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. A. Persiapan dan induksi. 1. Guru memiliki situasi atau masalah bermain peran. Situasi-situasi yang dipilih harus menjadi sosiodrama yang menitik beratkan pada jenis peran, masalah, dan situasi familiar, serta pentingnya bagi siswa. 2. Sebelum pelaksanaan bermain peran, siswa harus mengikuti latihan pemanasan. Latihan-latihan ini diikuti oleh semua siswa, baik sebagai partisipasi aktif maupun sebagai pengamat aktif. 3. Guru memberikan instruksi khusus kepada peserta bermain peran setelah memberikan penjelasan pendahuluan kepada keseluruhan kelas.
4. Guru memberitahukan peran-peran yang akan dimainkan serta memberikan instruksi-instruksi yang berkaitan dengan masing-masing peran kepada para audiens. Para audiens diupayakan mengambil bagian secara aktif dalam bermain peran. Itu B. Tindakan dramatik dan diskusi. 1. Para aktor terus melakukan perannya sepanjang situasi bermain peran, sedangkan para audiens berpartisipasi dalam penugasan awal kepada pemeran. 2. Bermain peran harus berhenti pada titik-titik penting atau apabila terdapat tingkah laku tertentu yang menuntut dihentikannya permainan tersebut. 3. Keseluruhan kelas selanjutnya berpartisipasi dalam diskusi yang terpusat pada situasi bermain peran. Masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil observasi dan reaksi-reaksinya. Para pemain juga dilibatkan dalam diskusi tersebut. C. Evaluasi bermain peran. Siswa memberikan keterangan baik secara tertulis maupun dalam kegiatan diskusi tentang keberhasilan dan hasil-hasil yang dicapai dalam bermain peran. Siswa diperkenankan memberikan komentar evaluatif tentang bermain peran yang telah dilaksanakan. Misalnya tentang makna bermain peran bagi mereka, cara-cara yang telah dilakukan selama bermain peran, dan cara-cara meningkatkan efektivitas bermain peran selanjutnya. Guru menilai efektivitas dan keberhasilan bermain peran yang dilakukan siswa. Dalam melakukan evaluasi ini, guru dapat menggunakan komentar evaluasi dari siswa dan catatan yang dibuat oleh guru selama berlangsungnya bermain peran. Daftar C. Kelebihan dan kelemahan role playing atau bermain peran. Dalam setiap model, selain memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan. Kelebihan model role playing melibatkan seluruh siswa berpartisipasi, mempunyai kesempatan untuk memajukan kemampuannya dalam bekerja sama. Siswa juga dapat belajar menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Kelebihan model ini adalah sebagai berikut. 1. Menarik perhatian siswa karena masalah-masalah sosial berguna bagi mereka. 2. Siswa berperan seperti orang lain sehingga dapat merasakan perasaan orang lain, mengakui pendapat orang lain itu, saling pengertian, tenggang rasa, dan toleransi. 3. Melatih siswa untuk mendesain penemuan. 4. Berpikir dan bertindak kreatif. 5. Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Siswa dapat menghayatinya. 6. Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. 7. Merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan tepat. 8. Dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. 9. Siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. 10. Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Di samping merupakan pengalaman yang menyenangkan yang saling untuk dilupakan. 11. Sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. 12. Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. Berikut kelemahan-kelemahan penggunaan role playing atau bermain peran. 1. Model bermain peran memerlukan waktu yang relatif panjang atau banyak. 2. Memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun dari murid, dan ini tidak semua guru memilikinya. 3. Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. 4. Kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu. 5. Apabila pelaksanaan sosiodrama dan bermain peran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pengajaran tidak tercapai. Easy to be exactly who I was